wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman yang harus kita jaga. Dan penjagaan yang paling utama dari nikmat iman itu adalah menjaganya dari dosa dan noda kesyirikan. Dan alhamdulillah di masjid kita ini kita sudah mempelajari 8 dan kita masuk di yang ke-9, yaitu syirik masalah cinta yang minggu yang lalu kita sudah jelaskan pembagiannya menurut sebagian ulama, dan sekarang kita coba pelajari lagi pembagiannya menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi Syekh Utsaimin ini mufti Saudi Arabia pada zamannya, dan murid-murid beliau hari ini menjadi mufti Saudi Arabia, termasuk kawan karib beliau Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hari ini masih hidup, itu teman beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta menurut Syekh Utsaimin dibagi menjadi 2. Yang pertama al-qismul awal, cinta yang pertama yaitu mahabbatu ibadah, yaitu cinta ibadah. Cinta ibadah ini apa? Dia mendefinisikan wahiyallati tujibu at-tadzallula wa ta'lim. Adalah cinta yang mewajibkan adanya rasa tunduk dan pengagungan. Artinya kita mencintai, kemudian di situ kita menundukkan diri, merendahkan diri dan mengagungkan yang kita cintai. Nah, itu adalah cinta ibadah. Nah, cinta ibadah ini disebutkan oleh beliau lagi wa ayyakuma biqalbil insan min ijlalil mahabbah wa ta'dimihi. Berkonsekuensi menyebabkan seseorang itu akan menghormati atau memberikan penghormatan dan pengagungan terhadap yang dicintai. Jadi saking dia tunduk, kemudian dia akan merendahkan diri kepada yang dicintai itu. Ma yaqtadi ay yamtasila amrohu wa yastaniba nahyahu. Yang dibentukkan dia nurut atas semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kalau konteksnya seperti itu cinta ibadah. Dikengken nopo manut gitu kan, dilarang nopo menjauhi, maka itu bisa masuk wilayah cinta ibadah. Dan kalau sudah bahasanya seperti itu, maka beliau mengatakan wahadihi khosotun billah. Cinta ini khusus hanya kepada Allah. Makanya orang-orang yang berinteraksi dengan dukun atau berinteraksi dengan jin atau syaitan gagal di sini. Saya pernah diskusi sama orang yang nuntut ilmu tenaga dalam, ketemunya di Mekah berikut gitu. Temu sana terus ngobrol gitu kan, terus dia punya itu gitu kan. Terus saya iseng-iseng tanya, mesti jenengan dikai pantangan-pantangan. Nah itu di situ nggak boleh, saya bilang gitu. Ora enek gitu. Mosok toh gitu. Mesti enek gitu kan. Ora enek kok. Nggih matur nuwun jazakallahu. Ora enek, tenan enek Mas itu. Oke, pantangan misal ora entuk nopo mangan nopo ngoten mungkin enggak ada. Saya tanya, jenengan iso entuk niku jenengan kan ngopo? Aku malah kon salat 5 waktu, kon tahajud, terus kon dzikir iki kuwi. Nah, maka kalau kita kembali ke definisinya tadi, Pak, Bu, maka cinta ibadah itu yaitu seorang hamba merendahkan diri sedemikian rupa sehingga dia akan menuruti perintah yang memerintahnya dan menjauhi larangan yang melarangnya. Sehingga dalam kasus beliau ini tadi, saya akhirnya terus gini. Begitu beliau ngomong gitu, saya ngomong gini. Saiki kula tanya, sekarang saya nanya. Jenengan tanpa nuntut ilmu tenaga dalam itu, jenengan ki sebagai wong Islam kudu salat apa ora? Ya salat itu.
Tapi jenengan motivasi sholatnya mergo kuwi toh. Menurut cerita tadi loh. Mikir dia. Tapi ya namanya orang salah tapi nggak mau ngaku salah ya. Setelah dia mikir habis itu bantah. Ya ora ya tetep kuwi aku jalan ke kewajiban agama gitu. Nah, tapi kan jenengan dipersyaratkan itu sehingga jenengan bersemangat untuk melakukan itu padahal sebenarnya itu adalah kewajiban kita gitu. Jadi memang ada kondisi di mana yang dipersyaratkan bukan lagi beleh ayam cemani atau buang kembang 7 rupa atau kemudian nyajeni tempat tertentu atau mungkin golek menyan dan seterusnya dan malah justru kayak ibadah sing rajin. Jadi terus nek ibadah ra rajin ilmune iso ilang gitu. Nah, maka ini tipis banget, hati-hati nggih. Hati-hati. Makanya beliau rahimahullah mengatakan wa hadhihi khassatun billah. Cinta ini khusus untuk Allah. Faman ahabba ma'allah ghairahu mahabbatan ibadatin. Siapa yang meletakkan cinta ini kepada selain Allah dalam bentuk cinta ibadah ini, nah, beliau mengatakan fahuwa musyrikun sirkan akbar. Maka dia orang musyrik, syiriknya syirik besar. Makanya nanti akan ada orang yang saking cintanya pada seseorang, saking cintanya sama seseorang, jenis cah nom sampai apa namanya? Mengatakan kepada yang dicintai, nek kowe memang pengen ngerti aku cinta karo kowe orang, aku nek mbok belek dodoku siap kok. Barangkali ning jero atiku tertulis namamu. Yo matek kuwi ya. Makanya hal-hal seperti ini kadang enggak rasional. Bahkan ketika kemudian pada kisah yang terkenal niku napa Romeo and Juliet. Nah, ketika mencoba untuk dipisahkan sing laki-laki ini entah sing perempuan sing laki-laki saya lupa itu minum racun dan sing perempuan ini melu gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini nih nggak boleh dalam agama gitu. Dan ternyata bentuk prakteknya hari ini banyak. Jadi ketika seorang ada yang kepala keluarga karena terlilit utang gitu kan, dia stres untuk nyaur utang nggak sanggup, dia pengen mati. Nih dia mencintai keluarganya, nggak pengen nanti kalau kemudian keluarganya doyak-oyak tukang nagih utang. Jadi keluarganya dibunuh dulu, baru kemudian dia bunuh diri. Nah, kasus ngoten niku. Enten juga yang kemudian kepala keluarganya kabur dari rumah tangga, nah, istrinya stres, anaknya dibunuh, ibunya bunuh diri. Atau mungkin yang ten Jakarta nih kok, sak keluarga, bapak ibu anak 2 mengikat diri jadi satu terus loncat dari lantai 20 nopo pinten. Nah, semua bentuk seperti itu adalah pelanggaran dalam masalah kecintaan. Bagaimana kita mencintai yang kita cintai, tapi porsinya melebihi makomnya. Makanya ketika kita mencintai pasangan kita, maka pastikan kecintaan kita kepada pasangan kita itu menguatkan cinta kita kepada Allah. Nah, itu poin yang kedua. Nah, beliau kemudian membagi yang kedua, yaitu mahabbatun laisat bi ibadatin fi dzatiha. Pada prinsipnya zatnya itu, hakikatnya itu bukan cinta ibadah sebenarnya. Tapi dibagi lagi wahadihi anwaun dan macamnya ada beberapa jenis, yaitu ada 4. Jadi cinta pertama adalah cinta ibadah, yang kedua adalah cinta yang hakikatnya bukan cinta ibadah sebenarnya. Artinya kalau manusianya benar meletakkan, dia akan pada posisi yang benar, tapi kadang itu salah meletakkan, akhirnya ya terus salah juga gitu. Makanya dengan kita mencoba mengulas ini pada bab kesyirikan yang ke-9, kita bisa lebih hati-hati, yaitu poin yang pertama atas cinta yang bukan cinta ibadah, yaitu mahabbatun laisat bi ibadatin, yaitu yang pertama mahabbatu lillah wa fillah, yaitu cinta karena Allah dan cinta di jalan Allah. Wa dzalika bi ayyakunal jalibu laha mahabbatullah. Ini yang menyebabkan cinta tersebut. Ini berarti penyebab cinta tersebut adalah kecintaan pada Allah. Artinya gini, kita dulu mungkin ngapunten menikahi istri kita mungkin karena ayu, mungkin karena sugih, mungkin karena pinter atau apa gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita bertambah usia, kita harus ngerti bahwasanya kecintaan manusia kepada manusia, hamba kepada hamba tetap harus dilandasi pada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngomong ke ayu, makin tua kan makin apa tambah ayu kan boten toh. Macam-macam enten tambah lemu, enten tambah nopo gitu kan. Nah, maka ternyata makin tua kok istri kita makin rajin ibadah. Nah, maka disitulah kita menguatkan cinta kita. Karena kalau kita nggak melawan itu, ya wes
tawarannya di jalan itu banyak sak pirang-pirang gitu. Godaane niku lho, fitnahe niku lho. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba harus bisa mencari sebab itu pada pasangannya. Apakah seorang suami pada istrinya, apakah istri kepada suaminya, atau seorang istri kepada anaknya. Makanya ada seorang ibu itu bercerita kepada saya ketika saya datang ke rumah beliau ketika suaminya mau meninggal atau sudah meninggal saya lupa. Jadi beliau itu bercerita banyak. Di antara ceritanya beliau itu pernah menjanda dan dinikahi bapak ini, gitu kan. Bahkan menjadi istri yang kedua dan dia nggak protes, baik-baik aja, gitu kan. Dan dalam pernikahan itu sebenarnya istri ini atau ibu ini itu kecewa dengan bapak ini. Kenapa? Karena punya penghasilan tapi ratau ngekei. Gitu. Alasannya si bapak, gitu kan. Karena ibu iso boleh dewi. Padahal istri itu walaupun bisa nyari sendiri ya, namanya istri tetap harus dikasih nafkah. Soal kemudian dia bisa mencari sendiri bahkan hasilnya lebih banyak, itu wilayah dia gitu. Kalau kemudian suaminya dapatnya lebih sedikit, kemudian dia mau membantu keuangan keluarga, yaitu insya Allah menjadi sedekah yang baik gitu. Tapi seorang suami nggak boleh kemudian ketika punya pendapatan kemudian untuk gaji iki wekmu gitu kan. Nah, maka itu tidak boleh. Apalagi kalau kemudian terus kowe sing kerja aku tak ning omah napa ngusoni anak itu walik. Masa wong lanang ngusoni anak. Nah, maka ibu itu pun kemudian mengatakan, sebenarnya Mas, kalau dilihat dari situ, saya sudah punya sebab untuk mengundurkan diri menjadi istri beliau. Ini cerita dalam posisi yang kakung meninggal atau menuju meninggal, dan beliau pun si ibu ini juga sudah tua, sudah 60-an gitu kan. Jadi cerita ini tidak dalam rangka untuk pengen kawin meneh atau gimana mboten. Jadi beliau pengen memberikan pelajaran kepada saya bagaimana kemudian kecintaan itu harus dihadirkan pada hubungan suami istri hatta sampai tua sekalipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dan pun saya tanya, apakah sampai tua seperti itu? Bahkan dia pensiun dari perusahaan oil and gas itu, sanes Pak Lili ini. Pak Lili enten mboten. Jadi dia pensiun dari perusahaan oil and gas pada tahun itu bawa duit hampir 1 miliar, itu nebasi tanah-tanah di sekitaran rugi gitu kan. Itu saya ora dikei Mas itu. Dadi apa sing dijaluk, sing disenengi dituku karo dhek. Sampai akhirnya kapusan karo koncone, karo dulure dan seterusnya. Nah, yang menarik, beliau kemudian mengatakan, "Nah, satu hal yang membuat saya bertahan sama dia, yaitu saya dapati dia tiap malam itu sholat tahajud. Dan ketika sholat tahajud dia mendoakan anaknya dalam kondisi menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, minta anak soleh dan seterusnya sambil nangis gitu. Di situ saya terus mikir, koyone bapak sing model ngene iki longko. Muga-muga jenengan termasuk sing longko. Artinya ini introspeksi buat kita, Pak. Bagaimana kemudian ada seorang wanita yang kemudian bertahan sedemikian lama padahal dulu dia meninggalkan suaminya yang dulu karena kesalahan yang laki-laki. Jadi kalau dulu sing lanang salah nopo terus wis pisah wae, pegatan wae gitu. Nah, yang kedua ini sakjane dia punya sebab untuk pisah juga. Tapi beliau enggak mau karena mendapati ada perbedaan dari yang sekarang dengan yang lalu. Bahwasanya yang sekarang ini kok enek wong lanang angger bengi tahajud ndongake anake sampai nangis-nangis gitu kan. Padahal umumnya biasanya kerja kesel terus turu gitu. Tangi-tangi pun subuh gitu kan. Nah, maka disitulah kemudian dia bertahan sampai akhirnya menemani sampai menjelang ajalnya. Dan ketika mau meninggal itu, anak istrinya 2 toh, nanti anaknya itu 3, istrinya 2 gitu kan. Jadi istri yang pertama itu nggak punya anak ini. Nah, itu digilir suruh nalkin. Jadi nalkin sampai kesel, ganti. Nah, akhirnya ya bisa meninggal dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan bahwasanya mahabbatu lillah wa fillah. Pada hakikatnya adalah cinta, tapi cintanya ini bukan cinta mahabbah kepada Allah, tapi cinta kepada yang lain, tapi harus dilandasi dengan sebab karena Allah atau di jalan Allah. Nah, beliau kemudian mencontohkan seperti kaunu syai' mahbuban lillahi ta'ala min ashkhasin, seperti ketika kita mencintai manusia-manusia tertentu. Nah, kan anbiya seperti para nabi. Jadi kalau kita mencintai para nabi pas gitu kan. Anda mencintai Habib gitu. Nah, nanti kita bahas, mudah-mudahan ada waktu. Nah, maka war rusul dan mencintai para rasul
wasiddiqin, dan orang-orang siddiq, orang-orang yang selalu membenarkan dakwah Islam, para sahabat khususnya, para tabi'in, para ulama, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, syuhada Badar, 10 orang yang dijamin masuk surga dan seterusnya. Makanya nanti dalam kitab-kitab akidah itu dimasukkan kecintaan kepada sahabat, kepada khulafaur rasyidin, kepada 10 orang yang dijamin masuk surga itu mutlak wajib kepada orang-orang beriman. Sehingga itu nanti menjadi sebab kegagalan orang-orang Syiah dalam masalah cinta, karena mereka sudah mengeluarkan para sahabat, bahkan khulafaur rasyidin kecuali Ali bin Abi Thalib, bahkan malah dikafirkan. Jadi syahadat ini itu ditambahi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna aliyan waliyullah, wa asyhadu anna Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman finnar, wa Aisyah finnar. Bahasanya udah kayak gitu, udah rusak pokoknya. Nah, maka itu yang menggagal, yang membuat mereka itu gagal dalam masalah ini. Maka ketika kita mencintai orang solih pun, maka orang solih yang seperti apa? Kata Nabi, wa anna auliyaihumul muttaqun, wa inna auliyaihumul muttaqun. Wali-waliku itu adalah orang bertakwa. Orang bertakwa itu asasnya 2. Ketika dia berkeyakinan maka dia harus di atas tauhid. Ketika dia beribadah dia harus di atas sunnah. Makanya dalam jargonnya Muhammadiyah itu kan memberantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Karena 3 hal ini mengantarkan orang pada kesyirikan. Oleh karena itu maka orang soleh yang harus kita cintai ya orang soleh yang tidak menjadi pelopor kesyirikan atau pengantar kesyirikan, tahayul, bid'ah, khurafat. Sehingga ketika jenengan Isra Mi'raj yang lalu misal itu kan dengar kalau Nabi itu Isra Mi'raj seumur hidup sekali, kok ada orang ngomong Habib Fulan bin Fulan ping 70 gitu kan, maka jangan langsung takjub sama ucapan itu. Kenapa? Karena Allah memberikan batasan alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasul. Urusan barang gaib itu yang tahu cuman Allah dan enggak dibuka kepada siapapun kecuali rasul. Rasul pun man irtado yang diridhoi. Jadi enggak semua rasul. Makanya dalam konteks Musa dan Khidir ketika mereka berjumpa, Musa pengen megurutan Khidir, Khidir tiba-tiba melubangi kapal, Khidir tiba-tiba membunuh anak kecil, Khidir tiba-tiba mendirikan bangunan rumah anak yatim. Musa bertanya, lah ngopo dadak mau ngenek ki, ngopo dadak mau ngonok ki. Kenapa? Karena yang dibukakan mafatihul ghaib itu Khidir, sedangkan Musa pada waktu kisah itu tidak. Nah, maka karena sekarang ada orang sufi yang kemudian kalau bermajelis, entah sholawatan, entah apa, terus ngomong Khidir teko, itu barang gaib lagi. Dalilnya mana gitu kan? Termasuk ada yang mengatakan ketika saya, kata dia, waktu masih hidup, sekarang sudah meninggal orangnya. Ketika saya berziarah ke makam Nabi di Nabawi sana, di depan kubur Nabi bergoyang, wah, goyang gini kan tangannya diterok kayak ngono kuwi. Terus apa yang terjadi? Nabi keluar lalu nyaut dengkulku terus diambung. Wah, ini barang kok meneh gitu kan. Maka yang seperti ini butuh dalil atau butuh bukti. Parah lagi ada lagi Habib yang di Solo sampai ngomong Habib Fulan bin Fulan itu begitu sampai bandara di Sumarmo. Jadi itu kan tipuan-tipuan zaman dulu, ini tipuan baru-baru ini gitu. Itu ketika mau berangkat naik pesawatnya wis mabur terus dia batin gitu kan. Iki nek aku ora wali, pesawatnya ora mungkin bablas. Akhirnya pesawatnya mundur gitu. Oh coba. Enggak ada Pak dalam sejarah itu pesawat mundur, enggak ada kecuali ini film Dono nih kali mundur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan pada orang soleh ini pembatasnya adalah muttaqin. Dia harus kemudian di atas tauhid dan di atas sunnah. Dan kemudian jauh ketika diomongkan di atas tauhid, dia harus jauh dari TBC tadi, tahayul, bid'ah, khurafat. Ketika dia menjadi sponsornya itu hati-hati ya. Apalagi malah rasolat sisan. Wiki waliku. Wali apa? Wali majeduk. Piye iki maksudnya? Saking cintanya sama Allah edan itu. Pertanyaannya, Nabi itu orang paling cinta pada Allah. Edankah Nabi? Enggak. Dituduh edan oleh orang kafir Quraisy? Ya. Tapi secara personal apakah Nabi gila? Tidak. Kemudian orang setelahnya yang paling mencintai Allah yaitu Abu Bakar, lalu Umar, Utsman dan Ali, gilakah mereka? Tidak. Makanya harusnya mencintai Allah, enggak mungkin jadi gila. Wong Allah sendiri mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
nek memang kita itu cinta pada Allah, kita akan banyak menyebut, hati kita tenang. Nek tenang ya ora mungkin gila gitu loh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aneh. Makanya harus hati-hati sama istilah orang solih, wali dan seterusnya ini, karena Nabi mengabarkan Dajjal itu nggak akan muncul kecuali ada 3 fitnah yang datang. Yang pertama yaitu namanya fitnatul ahlas. Fitnatul ahlas itu apa? Nabi mengatakan yaitu al-harbul wal harbun, yaitu satu kondisi di mana kaum muslimin itu diserang lalu kemudian diusir, ngungsi. Enten mboten? Enten mboten? Oh enten, walah kok ragu toh. Dan Palestina gitu kan. Nah, kemudian yang kedua napa? Fitnatus sarra. Nabi mengatakan tentang fitnatus sarra atau as-sarra, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min in asobatu sarra syakara. Menakjubkan urusan orang beriman kalau dia mendapat as-sarra. Sarra niku kenikmatan, napa panganan, napa duit. Nah, dia akan bersyukur. Sarra niku hakikatnya koyo-koyo nek dipandang mata itu sebuah kenikmatan. Nah, tapi Nabi menambahkan kata fitnah di depan. Tapi ketoknya penak tapi fitnah. Nah, fitnah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu tuduhan tanpa bukti. Nah, dalam bahasa Arab fitnah itu sesuatu yang keliru, yang ruwet, yang rancu. Nah, kata Nabi tentang fitnatus sarra ini, bentuknya koyone penak nih, sebenarnya ini adalah fitnah. Nabi mengatakan dahonuha min tahti qadamai ahli baiti, yaitu sebuah asap kabut hitam yang keluar dari bawah telapak kaki ahli baitku. Itu bahasanya udah kayak gitu. Nah, terus disebutkan oleh Nabi bentuknya seperti apa? Yasumu annahu minni wa laisa minni. Dia ngaku keturunanku ning dudu. Enten to sakniki to? Nah, kemudian tambahannya Nabi mengatakan wa inna auliyai almuttaqun, dan wali-waliku, artinya ahli bait, kemudian pengen dihormati, gawe kegiatan macam-macam, segala macam kurofat dilakoni, diucapke, tujuannya ben dipuji, ben entuk donya. Nah, Nabi mengatakan bahwasanya mereka menyatakan keturunanku ning bukan, gitu kan. Itu ada 2 kemungkinannya. Bisa mungkin dia keturunan benar tapi tertolak karena keyakinannya beda dengan datuknya, atau dia memang dari awal bukan keturunan ning ngaku-ngaku. Nah, pembatasnya adalah bahwasanya mereka ngaku, ketika mereka ngaku keturunan kan karepe ben dianggap wali gitu kan. Maka Nabi memberikan batasan, waliku itu orang bertakwa. Nah, orang bertakwa sifatnya 2. Dalam berkeyakinan di atas tauhid berarti menjauhi TBC, dan dalam beribadah dia menjauhi bid'ah gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita bermajelis di atas kebaikan, bukan di atas yang seperti itu. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan kalau tadi orang, kalau ini amal, au akmalin, atau cinta kepada amal, yang mana amal itu ditujukan kepada Allah boleh, yaitu apa? Kasolah, seperti sholat. Artinya jenengan remen sholat nggak apa-apa, baik. Kenapa? Karena sholat akan tertuju kepada Allah. Tapi nek remen sholat tinggal golek ilmu yang tadi itu salah. Jadi yang dituju sudah salah. Nah, sholatnya nggak salah, tapi yang dituju sudah salah. Wazakah, cinta pada zakat. Artinya misalnya jenengan dikasih kelonggaran rezeki kok seneng weh-weh, seneng bagi-bagi, seneng sedekah, seneng zakat, maka itu baik. Kemudian wa amalil khair, jenengan tahu kalau Islam itu selalu memerintahkan kebaikan dan jenengan berusaha sekuat tenaga untuk berbuat kebaikan. Apalagi misal jenengan berhitung, wah umurku wis semene, Kanjeng Nabi ngendikan badiru bil amali sholihah, buru-buru. Allah paring pangandikan wasariu, melayu. Kemudian nanti ada lagi ayat wasabiku, berlomba-lomba. Berarti kan nggak ada sing alon-alon, kan ngebut kabeh niku gitu. Maka berpacu dengan waktunya dengan banyak beramal sholih, beramal baik, banyak nolong orang, banyak senyum, toron didit nganggo duit, toron didit nganggo panganan, nanti panganan yang senyum. Pokoknya orang itu kalau ketemu jenengan enaknya mau seneng kali seneng gitu kan. Jadi kalau ada kumpulan orang gitu kan, jenengan dari jauh mendekat itu, wah masya Allah meh teko iki, wong iki lakone iki gitu. Akhirnya jenengan disambut dengan tangan terbuka, orang ketemu jenengan seneng, ya itulah orang beriman yang baik. Tapi nek kok adoh awas nek John bubar. Kalau udah kayak gitu wes berarti udah elek nih. Oke. Maka yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika bentuk kecintaan kita pada sholat, zakat, amal yang baik, au ghairi dzalik, atau yang lain tapi intinya masih dalam koridor amal sholih, wa hadza nautabi'u lil qismil awal alladhi huwa mahabbatullah, maka ini masih dalam rangkaian cinta kepada Allah yang di depan yang pertama tadi, tapi ini juga dibolehkan. Jadi jenengan yang remen poso, kayak ini poso, alhamdulillah boleh. Jenengan yang remen napa umroh, menwulan umroh itu gitu kan, mboten usah mikir mesake tanggaku ora tau mangkat. Nah, memang rezekine dhewe-dhewe kok mboten apa-apa. Tangga jenengan pun ketika mbatin aku pengen kaya ngono kae tapi mboten kelakon, insyaallah nggih angsal pahala yang sama. Makanya jenengan nek umroh mboten usah delik-delikan itu. Nek didelok tanggane ora apa-apa. Ning ndi Pak Jon umroh. Lah wingi wis ora apa-apa gitu kan. Wong aku kangen karo Ka'bah, oh ya. Mboten apa-apa gitu. Nah, hal seperti itu boleh, ngoten nggih. Nah, yang kedua, tadi cinta kepada selain Allah boleh kalau itu bentuknya adalah mengantar pada cinta kepada Allah. Nah, yang kedua, mahabbatu isfakin wa rahmatin wa dzalika kamahabbatil walad was-sighar wad du'afa wal mardo, yaitu cinta dan kasih sayang yang dihadirkan diberikan kepada anak-anak, jadi bapak kepada anaknya atau bapak kepada istrinya, ibu kepada anaknya atau ibu kepada suaminya. Kemudian orang-orang kecil tah cilik-cilik gitu kan. Kadang kita nek udah punya anak kita gede terus ngeliat tah cilik kita seneng gitu kan, itu bisa. Atau orang-orang lemah, kita senang menolong, ada orang yang membutuhkan kita bantu gitu kan. Atau orang-orang sakit, orang-orang yang memang butuh bantuan dan kita bisa membantu, maka kita senang membantu, maka seperti itu diperbolehkan. Jadi senang membantu, mencintai orang-orang lemah yang memang harus dicintai dan harus dibantu oleh orang yang lebih diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal. Nah, jadi cinta ketiga yaitu wanau usalis, dan cinta yang ketiga yaitu mahabbatu ijlalin wa ta'dimin la ibadatin, yaitu cinta dan penghormatan, pengagungan yang bukan termasuk ibadah. Kamahabbatil insan liwalidihi, seperti cinta seorang kepada orang tuanya, wali muallimihi, dan kepada gurunya, wali kabirin min ahlil khair, dan cinta kepada orang-orang yang senior dari kalangan orang-orang baik, maka itu dibolehkan. Jadi misal kita jamaah masjid, kita muda, lalu muassis atau pendiri masjidnya ada, masih hidup, kita mencintai beliau, maka di situ baik. Makanya kalau ada apa istilahnya lelayu, saya dikabari gitu kan, masjid ini ketua takmirnya meninggal gitu kan. Nah, terus saya ada kajian di situ, biasanya tema kajiannya saya ganti selamat jalan Bapak Fulan gitu kan. Itu beberapa masjid sudah gitu. Yang belum masjid takwa gitu kan. Loh, pada akhirnya kita semua ngantri ya Pak. Jadi udah berapa ya? 3 atau 4 masjid gitu. Jadi temanya misal akidah atau temanya tentang fikih gitu kan. Begitu kabari meninggal, nah, temanya saya ganti selamat jalan Bapak Fulan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku yang ketiga. Yang keempat, mahabbatun tabi'iyatun, yaitu cinta yang alamiah, kamahabbatit ta'am, seperti mencintai makanan. Kita senang makanan. Wah, Pak Jon senangnya apa? Durian itu. Tapi nek kokean darah tinggi, wis senengnya sithik wae berarti. Wasyarab, dan senang minum. Senengnya minum apa? Teh nopo gitu kan, teh teluk. Nah, itu boleh, tentu pada koridor yang halal. Senengnya minum ciu enggak boleh ya. Wal malbas, dan seneng pakaian. Nah, ada yang seneng sarungan, enggak apa-apa. Ada yang seneng pakai batik, enggak apa-apa. Yang penting ngerti tatanannya, ngerti aturannya. Apa itu? Ngapunten, kalau pakai batik nggih, dipilih batiknya jangan yang ada gambarnya binatang. Nah, yang motif-motif kotak-kotak atau motif tanduran monggo gitu kan. Atau sakniki mulai enten batik motifnya gambar wohong itu sebaiknya jangan dipakai, apalagi dipakai ke masjid gitu ya. Nah, kemudian wal markab, seneng sama kendaraan, enggak apa-apa. Tapi nek kemudian touring atau mulih, lah itu keliru gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian melampaui batas dalam hal ini. Kemudian wal maskan, cinta terhadap tempat tinggal, enggak apa-apa. Enggak pernah main Pak Jon, nak ning omah timbang dolan, entek ke duit. Nah, kan ada orang yang ayem di rumah karena dia itu sudah menyeting rumahnya itu nyaman itu. Apakah dia bayangkan nyaman itu ada suara air mancur, dia bikin di situ.
Atau dia bayangke kalau nyaman itu ada suara burung, nah dia bikin di situ. Atau dia bayangke nyaman itu kalau banyak hijau-hijauan, maka rumahnya sampai dalam-dalamnya itu dikasih tanaman sak pirang-pirang, ya dia bikin seperti itu. Maka nggak apa-apa ketika seorang itu melakukan atau membuat sesuatu yang membuat nyaman dalam hidup, selama masih dalam koridor tidak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran dari model-model atau macam-macam cinta itu yang pertama yaitu cinta kepada Allah adalah yang paling utama dan harus mendominasi hati seorang muslim. Jadi kita dalam mencintai itu ya harus karena Allah, kepada Allah, di jalan Allah, gak boleh yang lain. Kita mau ngomongkan apapun, cinta sama kerjaan, ya kerjaannya harus kerjaan yang tidak dimurkai Allah. Kita cinta sama makanan atau cinta makan, ya makanannya harus yang halal. Kita cinta sama manusia, maka manusia itu harus menjadi penyemangat kita untuk makin giat beribadah. Kita cinta sama anak, maka anak juga harus yang menguatkan kita untuk menjadi orang tua yang solih dan solihah dan seterusnya. Kita cinta sama bisnis, maka bisnisnya itu yang kemudian bisnis yang halal juga dan seterusnya. Maka kita harus waspada terhadap cinta yang melampaui batas karena bisa menjadi berpotensi masuk dalam bentuk kesyirikan, terutama syirik jenis cinta. Kemudian Islam mengatur cinta kasih, penghormatan, cinta yang alami selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi boleh. Jadi kita mencintai anak kita boleh. Jenengan terus cinta kali putrane. Lah kok nek subuhan mboten dijak, ya justru mergo kuwi aku mencintainya untuk tidur. Nah niku keliru. Cinta kita sama anak itu kita bangunkan dia. Loh, nek tak bangunkan nanti marah Mas. Kok nek marah wong aku ngarep-arep kok nek tuwa melu dhek. Iku piye aku nek ora melu. Kula kandhani Pak, Bu, banyak orang tua itu udah ketemu atau nemoni saya karena ya tadi itu anaknya enggak kon salat. Akhirnya ketika orang tuanya tua, dia pun nggak ngerti atau nggak mencintai Tuhannya, buru-buru orang tuanya, wong Tuhannya nggak dicintai, otomatis wong tuanya nggak dicintai, diarep-arep supaya deloni ya wegah melu. Lha aku melu kowe, moh Pak ngebot-boti uripku, mangurip dhewe. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan berharap anak-anak kita itu nanti ngurusi kita di hari tua kita, pastikan dia mencintai Tuhannya. Caranya gimana? Jenengan bawa ke majelis ilmu, jenengan bawa ke masjid, jenengan bawa ke tempat-tempat ibadah kita. Umpami jenengan haji umroh sangune enten dijak sisan wonten napa-napa. Dekatkan dia sama Tuhannya, dekatkan dia sama orang-orang soleh, dekatkan dia sama majelis-majelis ilmu. Jangan sampai kemudian beda pemahaman. Nanti ada orang tua sing mesake putrane, nggih, nembe bobok atau digugah mesake gitu kan. Padahal napa yang terjadi, orang itu akan menjadi baik kalau tetap atau masih dalam koridor sholat. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bisabri was sholat. Kula niku enten majelis judulnya pembahasan kitab tauhid itu bapak sebelum mulai itu deketi saya terus ngomong, Mas jenengan nek waktu kapan pokoknya aku pengen ngomong sama sampean anu ide kula nek Jumat Sabtu Ahad niku full iket bar subuh bareng. Wis pokoknya kapan? Senin pikiran kula Senin wingi ini kan masuk. Jadi kula mikir kula nek Senin niku badhe subuh mboten enten acara. Ternyata karena tanggal merah kula enten acara ten teras, ngisi kajian ten teras. Jadi karena saya lupa lah dia sudah datang di rumah. Terus akhirnya ketemunya Selasa. Nah, Selasa ketemu nanti kula dicegat ten masjid. Akhirnya, Mas, pokoknya kudu ngomong. Lah enten apa to? Keluargaku berantakan, Mas. Oh ngoten, nggih. Niki ten omah kula napa ten omah jenengan? Terserah. Omah jenengan men omah kula kecah cilik kok ndak cah cilik-cilik melu ngrungokke, melu ngrusoi gitu. Akhirnya kula ten daleme piye niku. Nah, mulailah dia bercerita. Wah, masalahnya ruwet sekali pokoknya. Kemudian terakhirnya saya nanya, "Lah ini putra jenengan, putu jenengan yang jenengan ceritakan ini mana orangnya kok enggak kelihatan?" Masih tidur, Mas. Dan ini jam piro lho, Di? Ini jam 6 kurang lho, kok jek turu piye? Dan jenengan pengen masalah rampung tapi kita sebagai manusia harusnya bersandar pada Allah tapi kok ra gelem salat atau nyahmene rong tangi terus piye? Lah anu Mas mesake ndek bengi kerja sing anakku apa sing putuku kerja ning kopi-kopi kuwi lho Mas. Dadi mulai wis bengi ngene-ngene. Nggih mboten ngoten rumuse. Al-Qur'an jelas mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Enten masalah niku sabar riyen terus nih ya tetep salat. Nyahmene rong tangi terus piye? Kita pengen solusi niku pripun? Niku kualik gitu.
kudune kita tetap sholat, insyaallah mangke enten solusi. Ngoten. Ngono ya Mas. Nggih lah, dari situ dulu kita mulai. Baru nanti yang saya sampaikan tadi dengan lampahi. Jadi dia sudah bertanya, saya sudah menjawab gitu kan. Cuman tadi saya kok tiba-tiba terlintas iki bola-bali kula ten mriku, kok bola-bali ten mriku. Pun dangu kula ngobrol ten mriku hampir 1 jam kok. Yang disebutkan anaknya, cucunya kok nggak ada gitu, nggak kelihatan. Padahal rumahnya udah gede gitu. Nek gede banget mungkin ten pojok pundi kan ketek boten ketinggal toh. Tapi rumah ini kan alit tuh. Jadi harusnya kan ada lalu lalang. Terus dia bilang tadi itu tidur itu. Ya, harusnya bangun. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak apa-apa kita mencintai anak kita, istri kita, kerjaan kita, tapi pastikan semuanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian, hikmah atau pelajaran dari pembagian cinta tadi yaitu memahami jenis cinta penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjalankan akidah dan ibadah. Makanya nanti ada, insya Allah ada. Saya lanjutkan aja, nanti ada. Nah, banyak manusia melanggar dalam masalah cinta ini sampai Allah kemudian menyindir dengan berfirman, wa minan nas mayyattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nek cintanya sama aja Allah nggak mau, apalagi lebih banyak, apalagi rela mati demi yang bersangkutan. Ambillah nyawaku, aku siap mati untukmu, dan segala macam ungkapan-ungkapan yang seperti itu dan semisal itu. Dereng dangu ten kertek napa niku? Kertek juruk, mbak-mbak mencolot niku. Ten mudeng niku mergo patah hati napa-napa itu. Wis dipenging, Mbak, ngono. Aja mencolot, Mbak. Aku siap mendengarkan ceritamu, ngomongin mas-mas yang ngisor. Tetep mencolot, pluk. Jual ramati gitu kan. Jadi pas begitu diangkat yang kita tandung ngamuk-ngamuk. Ya loro kan ya tiba kertek sak mono dhuwure bruk gitu kan. Dipikirnya jero ternyata cetek kan sakit banget mesti tanah atau batu toh, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang sampai direwangi menek tower. Bahkan yang belum lama dia mencintai seorang janda anak 2, kemudian karena satu dan lain hal itu kan berantem. Nah, tapi si laki-laki ini nggak pengen kalau janda ini dimiliki orang lain, dibunuh. Gak cuma dibunuh, dimutilasi, badannya taruh di Ngawi, kakinya taruh di Ponorogo, kepalanya taruh di Trenggalek. Baru dia meluncur ke arah Surabaya untuk jual mobilnya ini. Yang baru ramai itu loh Pak. Wah ragauli Pak ini. Ya, jadi seperti itu Pak, ketika seorang itu salah dalam mencintai sampai seperti itu. Makanya yang terbaik dalam menunjukkan kecintaan itu adalah dalam bentuk ketaatan. Makanya saya sering kritiki ibu-ibu itu, Bu, jenengan kok kudungan apik tapi putrane kok mboten dikudungi. Jawabane napa? Oh alah tatat, wong anake ora dikudungi rong payu-payu kok meneh dadak dikudungi. Nah, akhirnya apa? Ketika enggak dikudungi, brondolan melahirkan ada yang mencintai ya laki-laki yang tidak ngerti bagaimana cinta yang baik dan benar. Sehingga ternyata barang didelok, oh, aku milih mbak iki mergo ketok ayu gitu kan. Nah begitu dinikahi ya toh telat dandan ya jadi ketok elek, akhirnya ditinggalkan. Nah, model seperti ini banyak terjadi sehingga perceraian itu di kota kabupaten setahun tuh ribuan Pak. Minimal itu 1.200 sampai 1.500 minimal, ada yang sampai 2.500, 300, 3.000 kasus. Makanya dengan harus waspada dengan itu. Artinya ketika kita punya anak gadis kemudian kita jilbabi, nah, kemudian datanglah melamar seorang pria karena lihat anak gadis kita yang kita jilbabi, insya Allah itu cinta yang baik, cinta yang karena Allah, bukan karena fisik dan seterusnya, bukan karena apa-apa itu. Tapi kalau kemudian karena seperti yang kita lihat, cah nom-nom di jalan dorakatoan seperti itu gitu kan, nah maka ya udah, kalau dilihat wah ini mulus, ini putih, akhirnya dicintai karena itu. Begitu kemudian gak katokan kecelakaan barut-barut ya ditinggal kawin meneh golek pilihane gitu kan. Maka itu musibah gitu dalam kehidupan rumah tangga. Makanya Nabi itu mengingatkan kita ketika kita masih mau masuk masjid bermajelis ilmu, membaca Quran dan pelajari isinya, akan diberikan ila nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Kenapa? Karena kita akan menjalani hidup itu dengan ilmu. Nah, termasuk niku wau. Banyak orang luput. Yang penting kowe payu sik, payu tinggal kudungan. Nah, yang penting kowe ngene sik, kowe lagi ngono. Hal-hal seperti ini jangan sampai kita hadirkan ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu mewajibkan kita mencintai yang didahulukan adalah Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Pernyataan kita mengimani Allah, maka cinta kita harus karena
Allah. Makanya jenengan yang hari ini mendapati istri jenengan sudah berusaha sekuat tenaga menjadi wanita terbaik, solihah, taat sama suami, kemudian sholat 5 waktu, nurut segala macem, nggih. Walaupun mungkin kondisinya kok tambah lemu, tambah tuwek, tambah peot, tambah macam-macam, maka hadirkan kecintaan untuk yang bersangkutan, karena cinta itulah yang paling hakiki daripada ngejar apa yang kita pahami dari kecantikan, kemolekan dan seterusnya. Nah kan aku yang menungso Mas, nggih kula nggih menungso gitu. Tapi kalau kita nuruti itu nggak akan selesai. Makanya ada orang yang ngapunten ketika mencintai yang lebih muda, sing muda kemudian tenani wis yo entang. Aku kawinan aku gelem rawani. Mergo wedi karo bojone sing tuwa, akhirnya napa? Pilih berzina. Berzinalah itu 2 orang, nggih, karena sudah tua, ngapunten, butuh obat kuat, overdosis, matilah di hotel, enggak pakai baju dan seterusnya. Itulah yang kita lihat dalam banyak kasus, banyak penampakan di media. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ada hikmahnya. Ketika kita sudah sepuh, ternyata kemampuan seksual kita berkurang, walaupun masih ada, ning berkurang gitu kan. Maka sebenarnya Allah memberikan pembatas-pembatas supaya kemudian kita bisa fokus pada tujuan akhir hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan ngejar apa yang menjadi keinginan nafsu, karena inna nafsala amaratum bisu illa marrahima rabbu gitu. Marrahima rabbi. Bahwasanya yang namanya jiwa itu selalu meronta-ronta untuk meminta kita berbuat yang jelek kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut orang itu melakukan kesyirikan karena mereka mencintai yang lain setara dengan cinta kepada Allah, bahkan lebih buruk. Nah, Ibnu Qayyim berkata tentang orang-orang seperti itu dalam kalimat huwa maqtun indallahi wa bu'tun mir rahmatih, bahwasanya orang-orang yang salah meletakkan cinta itu akan menghadirkan kemurkaan di sisi Allah dan jauh dari rahmatnya. Wa huwa adarru syai'in 'alal 'abdi fi dini wa dunyahu, dan itu lebih mengerikan, lebih berbahaya pada seorang hamba pada agama dan dunianya. Artinya orang kalau sudah cinta buta, mencintai apa yang dia cintai yang sebenarnya itu salah, dia akan melakukan apapun, Pak. Bahkan mati pun dia siap gitu. Makanya kecintaan yang keliru ini akan merusak tatanan, apakah keluarga, apakah pribadi, apakah masyarakat, apakah negara. Makanya orang-orang ada yang mencintai apa? Ideologi tertentu kan, ideologi komunisme sedemikian rupa, bahkan rela mati untuk itu gitu kan. Maka itu yang kita saksikan pada tahun-tahun itu. Makanya kita kadang miris sama kayak kita bentuknya sama-sama wong Jawa, irenge yo padha gitu kan. Tapi siji ning masjid, siji ora. Akhirnya yang ora ini kemudian ketemu sama ideologi seperti itu, akhirnya berkonfrontasilah dengan orang Islam yang sama-sama Jawanya. Makanya harus kita pahami, beliau sudah mengabarkan orang-orang seperti itu ada dalam kondisi wahwa iskul murdad, yaitu apa istilahnya? Jadi cinta tapi sudah dalam posisi yang akut gitu, dan salah lagi gitu. Wahadihil mahabbah, dan cinta model ini yalladzi jalabat ala qaumin Lut majalabat. Inilah yang menimpa kaum Lut. Jadi kaum Lut itu memilih mencintai sesama jenis, padahal itu dikasih tahu salah, tapi tetap milih itu. Bahkan dia istiqomah menjadi orang seperti itu. Fama utu illa min hadal is, dan dia tidak diberi adab kecuali karena cinta kepada perbuatannya yang terkutuk itu. Jadi kon tobat wegah itu. Kon mengakui itu salah emoh, justru menasihati Nabi Lut bahwasanya wah ini salah. Kudune tamumu kayak no aku. Dan bahkan ketika Lut alaihissalam dikasih tahu oleh malaikat kalau nanti malam akan diturunkan adab itu, kamu mau dibalikkan, kamu harus keluar dari situ. Nabi Lut ngajak istrinya sebenarnya, tapi malaikat mengatakan enggak usah, tinggalin wae. Kenapa? Karena istri yang harusnya menguatkan suaminya dalam dakwah justru menggembosi. Istrinya mengatakan kepada Lut alaihissalam, wis ora usah mbok kandhani, wong karep-karepe dhek ngono jarke wae sak-saknya. Nah disitulah kemudian penyebab kenapa istri beliau alaihi salam itu ditinggal oleh Nabi Lut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam amar ma'ruf itu tingkatannya ada 3. Kalau memang punya kemampuan pakai tangan, ini yang ada di wilayah rumah kita, di pekarangan kita, silakan. Kalau panjenengan pejabat ya berarti jenengan sebagai yang bertanggung jawab. Nah kemudian yang kedua,
Ketika kita nggak mampu dengan tangan, kita pakai lisan, silakan. Jadi misalnya dengan lewati piai yang baru mabuk, jenengan nasihati, Mas mendem ini, monggo kalau jenengan berani. Tapi kalau jenengan mempertimbangkan madorot yang besar, kok aku digebuki dan seterusnya, maka jenengan berhenti di situ. Maka yang ketiga jangan sampai ditinggal, yaitu muncul rasa benci kita dalam hati atas perbuatan kemaksiatan yang ada di depan mata. Disitulah yang menjadi benar. Dan istri Nabi Lut alaihissalam gagal di situ. Bahkan beliau menasihati Nabi Lut dengan lisannya, bahkan mencegah dengan perbuatannya agar suaminya menghentikan dakwahnya. Maka itu yang kemudian menyebabkan dia dipilih untuk ditinggal, bukan diajak menyelamatkan diri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi makaten ingkang saged kula aturaken kenang langkung muncul pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha